Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini judulnya adalah yang ingin dia sampaikan saat ini kepada dirimu, ya. Oke. Sebelumnya kita mau lihat dulu kisahnya itu di antara kalian seperti apa. Silakan difokuskan kepada seseorang yang kalian ingin ketahui, apa yang ingin dia sampaikan kepada kalian, ya. Semoga ini cocok ya untuk kalian dan orangnya adalah orang yang kalian karakternya, sosoknya atau mungkin ciri-cirinya itu seperti yang seseorang yang kalian fokuskan, ya. Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Karena apa? Sekali lagi kita masuk ke dalam general reading, jadi belum tentu bisa resonate atau cocok untuk semuanya. Ini energi banyak orang, pembacaan umum dan energinya bisa vice versa. Terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Silahkan disesuaikan. Bacaan saya ini sifatnya adalah timeless ya. Bacaan timeless itu tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video ini, mungkin memang di sini ada pesan-pesan ya positif untuk kalian. Mungkin memang energi kalian yang tertarik. Kita lihat dulu ya, siapa sih dia? Oke, ini general. Kalau ingin personal reading, pembacaan untuk kalian, permasalahan kalian sendiri, khusus untuk yang benar-benar serius dan membutuhkan. Jadi saya sekali lagi langsung saja di video ini saya mau sampaikan pembacaan saya semuanya berbayar, semuanya dengan video call. Ya, interaksi live dengan saya untuk jadwalnya nanti diatur oleh admin, pendaftaran diatur oleh admin. Silakan chat WA admin saya, ada nomornya di bawah setiap video saya. Ketik daftar nanti akan dibalas rulesnya ya, untuk tata caranya ya. Silakan dibaca baik-baik, kemudian dipenuhi persyaratannya, termasuk isi form dan kemudian transfer ya. Setelah itu baru diatur jadwalnya. Ya, oke. Begitu caranya mendaftar. Oke. Nanti yang handle Mbak Tia ya, admin saya. Jadi bukan saya. Nanti saya tinggal membacakan saja sesuai jadwal yang diberikan Mbak Tia. Seperti itu. Oke. Oke, di sini sudah ada 3. Saya mau ambil 5. Siapa sih dia? Dan mungkin gimana kondisi hubungan kalian? Cerita di antara kalian. Oke. Di sini ada hubungan yang stabil, bisa juga rumah tangga ya. Kemudian ada hubungan yang harmonis, ada pernikahan juga ya. Ada hubungan-hubungan yang sedang merayakan sesuatu ya. Anniversary kah atau rumah baru kah, baru lahir bayi kah ya, habis perayaan atau habis manten baru juga bisa. Oke. Di sini ada Five of Cups. Oke, the World, the Moon. Oke. Dari sini kehilangan, kesedihan ya. Rupanya di sini ada rumah tangga. Hubungan stabil tapi yang sudah tidak, kalian sudah pesimis terhadap hubungan ini ya. Bisa dia, bisa kalian. Di mana? Di sini ada pikiran negatif dalam hubungan ini ya. Hubungannya bukan hubungan yang sukses walaupun stabil ya. Stabil di sini adalah mungkin sudah ada satu ikatan ya, atau hubungannya sudah lama. Entah itu pacaran atau mungkin bertunangan atau bahkan sudah menikah. Di sini ada penghinaan, ada yang sifatnya ada ketidakpedulian, kurang motivasi terhadap hubungan. Entah dia, entah kalian ya. Sehingga menimbulkan merasa kehilangan ya. Kehilangan itu lebih kepada kesedihan, kehilangan sosok, kehilangan energi-energi kebahagiaan di dalam hubungan ya. Ada rasanya mengasihani diri sendiri. Kenapa sih kok ini selalu menimpa diriku? Kenapa ini menimpa diri saya? Kenapa ini bisa terjadi? Ada depresi, penyesalan, sedih, sakit ya. Kenapa ini menjadi hubungan yang berakhir tidak bahagia? Mungkin sudah berakhir ya. Kalau memang belum, ini sudah di ujung tanduk seperti itu. Kemudian di sini tapi
situasi dan kondisi ini mengungkung, bukan sepenuhnya lepas. Entah secara fisik, entah secara pikiran atau hati. Masih ada mengikat, masih terkungkung sama peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau dengan energi-energi negatif seperti kekecewaan, ya. Kemudian sakit hati, ya. Kemudian ini kalau dirasakan semua rasanya, semua penderitaan ini akan terkumpul semua jadi satu sehingga membuat terpuruk banget ya, secara mental juga. Oke, kita lanjut untuk kartu yang ini. Di sini ada yang namanya judgment, keadilan atau mungkin judgment ini lebih kepada kebangkitan, saya kira transformasi ya. Mungkin hubungan ini sudah berlalu ya, sudah terlewati. Tapi masih ada sisa-sisa atau residu-residu dari toksiknya ya, dari racun-racun hubungan ya, sehingga seperti kalian ini, entah kalian entah dia itu ingin bangkit atau berubah ya, meninggalkan yang lalu-lalu yang gak enak dan ingin lahir kembali, awakening, new beginning ya, untuk satu perubahan yang total, drastis terhadap hidup kalian atau hidup dia ya, bisa salah satu atau keduanya. Dan sebenarnya di sini ada yang ingin memperbaharui komitmen ya, atau membuat satu komitmen baru dengan orang lain, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada Three of Cup ya. Sekali lagi, Three of Cup ini lebih besar energi cinta segitiga ya, seneng, happy ya, kemudian lebih kepada cinta yang terbagi kalau saya lihat ya, atau hubungan cinta yang tidak antara dua orang, bisa bersegi-segi juga ya. Dan di sini seperti apa ya? Kalau di kartu tradisionalnya itu gambarnya adalah gambar orang ditutup mata membawa dua pedang sehingga tidak tahu ya, ditutup mata dan telinganya sehingga nggak tahu mau menghunuskan kemana, seperti buta. Ini rupanya cinta segitiga yang buta, saya lihat. Karena apa? Hubungan sebelumnya itu sangat menyakitkan dan mulai ditinggalkan, ingin membangun kembali baru, tapi ini konsepnya cinta bersegi-segi, seperti itu. Oke, apakah kalian masuk ke dalam cerita ini? Kalau tidak, jangan dipaksakan. Mungkin ini bukan bacaan untuk kalian, ya. Kali ini bukan untuk kalian. Mungkin video-video saya yang lain, judul-judul yang lain itu lebih cocok untuk kalian. Silahkan ditonton, ya. Oke, kita lihat inisialnya ya. Inisial ini hanya untuk memperkuat, ya. Oke. Memperkuat saja. Sekarang kalau dari zodiaknya dulu ya. Dari zodiaknya saya lihat di sini ada Wheel of Fortune ya. Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian Leo, Aries, Sagittariusnya agak kuat. Kemudian Cancer, Pisces, Scorpio-nya juga lumayan kuat. Terus ada sedikit Gemini, Libra, Aquarius. Untuk Capricorn, Virgo, Taurus, elemen tanah di sini agak tipis, tapi itu hanya energi, mungkin hanya ngikut saja ya, tapi bukan acuannya. Acuannya tetap kebacaan kartu ya. Oke, untuk tambahan dan memperkuat kita lihat inisialnya. Bisa inisial dia, inisial kalian, nama depan, nama tengah, nama panggilan, nama kesayangan. Oke, saya kira cukup. Kalau nggak ada inisialnya gimana Bunda? Kak Popo, gak masalah. Yang penting bacaannya masuk. Oke. Oke. Q dan J. Ini inisialnya. Kemudian kita lihat ya, karakter atau mungkin sosok dia ya, seperti apa. Kita lihat sosok dan karakter dia. Ntar.
Mana semua kartu saya ini? Oke. Kita lihat sosok dan karakter dia untuk memperkuat. Kita lihat lebih dalam lagi ya. Oke, kita lihat. Maaf. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment channel YouTube saya. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Jangan resonate oman amin ya. Tapi nggak subscribe dong. Juga yang follow Instagram juga TikTok saya. Kalau snack saya tidak pernah punya akun snack video. Tapi it's okay, di sana mungkin ada, mungkin tapi orang lain, asal tidak disalahgunakan, monggo saja. Mungkin bisa membawa berkah dan keuntungan, monggo. Tapi jangan disalahgunakan. Yang di TikTok dan Instagram, mungkin juga di snack, itu adalah potongan-potongan dari video lengkap saya di YouTube. Monggo silahkan ditonton yang di YouTube saja supaya kalian pahamnya bisa paham beneran ya. Kalau di TikTok itu kan cuma sepotong-sepotong. Jadi kalian nggak tahu itu benar cerita untuk kalian atau enggak. Karena kalau yang di YouTube ya itu kan detail dari awal hingga akhir, itu ada kaitannya gitu ya. Berurutan, ada ceritanya gitu. Oke, lanjut ya. Dia ini siapa? Gimana karakternya? Ini selalu saya menekankan supaya nggak salah-salah pilih video ya. Bacaan saya memang lama, nunggu yang kartunya yang jumping atau terbuka sendiri, bukan saya ambil acak atau random ya. Jadi mungkin lama karena ya saya konsep pembacaannya memang memilih untuk seperti itu supaya lebih fair dan bukan energi saya yang menariknya ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian bacaan saya ini bukan yang mistis-mistis ya. Bukan yang sok tahu. Saya membaca arti ya. Kemudian konsep sesuai dengan konsep pembacaan kartu tarot yang saya pelajari, sesuai dengan intuisi saya juga ya. Dan lebih banyak membacakan tentang pencerahan dan nasihat-nasihat ya. Biasanya di akhir. Kalau kalian nggak suka yang nasihat-nasihat, ya nggak usah sampai akhir juga nggak apa-apa gitu. Oke, di sini ada, nah, kan Three of Cups fix ya, teman-teman. Ini cinta bersegi-segi ya. Kalau karakter orangnya ya, memang di sini dalam hal asmara ya, atau mungkin dengan lawan jenisnya ya. Orang ini adalah orang yang sebenarnya bukan gampangan atau playboy atau playgirl ya, tapi di sini memang kurang dewasa dalam hal mengatur perasaannya, cenderung tebar pesona, tidak semuanya sih, cuman mudah gitu loh tertarik ya atau ditarik ya. Seperti itu. Orang ini memang punya daya tarik ya, gayanya pemalu tapi sensitif terhadap sinyal-sinyal gitu loh. Jadi kalau memang kalian memberikan sinyal, membuka diri, ya masuk mak beleng, kayak dibukakan gerbang lebar-lebar, mak telujur ya, gitu, seperti itu. Dan dia dalam terutama di awal untuk menuju kalian itu gencar, tebar pesonanya luar biasa, menarik perhatian kalian itu luar biasa ya, daya tariknya luar biasa. Kemudian effortnya juga luar biasa ya, seakan-akan bijak, seakan-akan santun ya, kemudian seakan-akan itu sederhana ya, tapi dia itu harmonis gitu. Maksudnya harmonis, dia bisa mengharmonisasikan entah suasana hati kalian, entah apa yang kalian perlukan, itu pinter gitu loh ya. Terus dia itu kalau diajak sharing, take and give secara pemikiran ya, membuat kalian itu tenang gitu loh. Untuk dijadikan mitra kayaknya cocok klop gitu loh ya. Seperti itu. Tapi ya itu tadi, orangnya mungkin sudah punya pasangan atau kalian yang sudah punya pasangan. Dan di sini kalian itu
Sifatnya itu mungkin ini orang yang punya ya, lagi pula mungkin kalian yang punya ya, dalam artian materi di sini. Sehingga untuk hubungan itu nyaman gitu loh, karena didukung sama materi yang aman dan stabil, seperti itu. Oke, kemudian di sini banyak sosok-sosok feminin yang banyak bertindak dan membuat satu effort ya. Akhirnya dengan berjalannya waktu ya, sosok feminin ini yang lebih buat effort, bikin effort atau lebih maju ya. Oke, kemudian dan di sini ada kadang-kadang hubungannya fluktuatif. Artinya dengan berjalannya waktu, kadang dia itu make the effortnya lumayan, kadang-kadang juga enggak sama sekali. Jadi kalau on off sebenarnya enggak, tapi datang dan pergi itu tidak seperti ekspektasi kalian. Nah, ya. Kemudian ada yang namanya dia mulai menyeimbangkan prioritas ya, waktu, uang, ya, prioritas-prioritas dia seperti pekerjaan ya, partnership-nya dia, circle-nya dia. Jadi di sini kadang-kadang kalian seperti apa ya, kok dulunya nggak gitu, sekarang kok gini gitu ya. Apakah seperti itu dianya sekarang? Kemudian orang ini memberi banyak, membawa pencerahan di dalam hidup kalian seperti matahari ya. Jadi terang benderang, hot ya. Bisa mengeringkan, menggaringkan jemuran, pemean. Enggak juga ya. Yang jelas di sini itu hot. Saya kalau di sebelahnya ini adalah five of wands. Lebih banyak hubungannya itu akhirnya dari hari ke hari ya. Itu banyak yang namanya suasananya panas. Ya, panas itu bisa jadi juga banyak konflik ya. Jadi energinya hot, panas, anget kuku ya. Tapi lama-lama nggak kuku juga. Seperti itu. Ada yang namanya di sini ada yang namanya apa ya? Merasa dicurangi, merasa rugi, ada kesalahpahaman, ada yang salah bicara, ada konflik, ada yang ngambek, seperti itu situasinya. Dan mungkin orang ini banyak ngambek akhirnya ya, banyak ngilang-ngilang gitu ya. Ini terkait ada yang tidak percaya soal materi-materi ya. Di sini ada yang merasa, oh, apakah aku dicurangi? Apakah aku hanya dimanfaatkan uang saya? Apakah saya hanya dimanfaatkan untuk satu kesenangan dia? Ya, apakah dia ada yang lain? Apakah ada yang dia prioritaskan selain saya dan pasangannya? Ya, ini sudah mulai banyak kecurigaan dan tidak yakin dengan hubungan ini, pesimis istilahnya seperti itu. Jadi sering konflik. Ya, sudah mulai memanas. Entah memanasnya ini bisa kekerasan verbal atau mungkin apa ya, ilo-iloan itu apa? Saling mengata-ngatai, ilo-iloan. Saling mengata-ngatai. Kemudian di sini ada lagi ya, Two of Swords keluar 2 kali. Sebenarnya di sini ada kebingungan. Ini orang ini memang orangnya nggak jelas ya. Jadi mengikuti ya seperti itu tadi, dia nggak tahu harus melakukan apa, sehingga seakan-akan ngambang dan gantung. Karena dia ditutup telinga sama matanya, sehingga dia tidak tahu bagaimana menghunuskan pedang dan kemana ya. Di sini ada yang meninggalkan ya. Jadi seseorang ini karakternya atau mungkin situasinya, sikapnya dia dan sifatnya sekarang ini dia lagi meninggalkan kalian. Ya, meninggalkan kalian. Mungkin karena ngambek, mungkin dikata-katain di sini yang saya bilang tadi ya. Konflik, debat, kemudian ngambek. Ya. Jadi kalau memang sebelumnya kalian tidak ada apa-apa sama sekali ya, kemudian dia pergi, berarti ini bukan dia. Ya, ini bukan bacaan untuk kalian, ya. Jadi ini khusus yang untuk orang-orang yang untuk kalian yang masuk ke dalam cerita di sini. Kalau tidak, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Paham ya? Itu inisialnya tadi, zodiaknya juga sudah saya sampaikan ya. Zodiak dan inisial hanya memperkuat bacaan saya, bukan tergantung inisial juga zodiak, tapi lebih kepada kartu-kartu ini yang sudah terbuka ini. Oke, silakan
disesuaikan apakah ini kisah yang kalian jalani atau tidak dengan seseorang yang kalian fokuskan ya. Oke, kalau orangnya memang ini, kita lihat ya, kita lihat perasaan dia kepada kalian saat ini seperti apa ya. Yang jelas kondisinya sekarang dia meninggalkan kalian. Oke, setelah dia meninggalkan kalian ini ya, atau mungkin terakhir dia berkomunikasi, kemudian dia ngapain aja kita lihat ya. Kita lihat dia ngapain aja atau apa yang di dalam hati dan pikiran dia. Oke. Tadi ada yang sudah kebuka ya. Oke, di sini apa? Oke, clouds. Dia menutup-nutupi, entah menutupi perasaannya atau menutupi rahasia. Kita lihat ya, kenapa dia meninggalkan kalian. Ini bukan meninggalkan begitu saja ya, bisa ngilang, nggak komunikasi, nggak ngambek, nggak mau ditemuin, atau diajak chatting itu dibaca tok ya, seperti itu. Jadi hilang-hilangan, bukan hilang beneran ya. Oke, kita lihat. Kenapa dia hilang-hilangan? Apa saja sih yang dia lakukan? Ya. Apa isi hati dia? Dia sudah berubah. Berubah kenapa? Sis, bro. Sampai mencolot, Rek. Waduh, dia kok curang, Rek. Dia berubah. Ya, pikirannya. Yang sedianya itu dia tuh mungkin setia, tulus ya, bener-bener beneran ya. Nggak main-main. Sekarang berubah menjadi curang. Apa sih curangnya? Selama dia tidak bersama kalian ini, menjauh lah, seperti itu ya. Menjauh, meninggalkan ya, menarik diri, seperti itu. Ada kecurangan terkait dengan gairah-gairah ya. Apakah itu orang lain? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Di sini ada sosok tapi lebih ke maskulin ya. Oke. Di clover. Dan dia merasa beruntung menemukan ini. Merasa beruntung pisah dengan kalian atau meninggalkan kalian entah sementara waktu atau ini ya, ngilang ini ya. Mencari ketenangan, menemukan sesuatu yang menggairahkan, yang menyenangkan, sifatnya lebih ke happy ya. Memang berubah sudah dia ya. Oke. Karena dia nggak mau lagi susah, maunya seneng ya, bahagia. Walaupun di sini masih ada halangannya. Dia masih terganjal dengan perasaan belum menyelesaikan permasalahan dengan kalian. Ya, seperti itu. Tapi dia happy sekarang ya pikirannya. Sedang mencurangi kalian, perasaannya berubah terhadap kalian, menemukan sesuatu yang indah-indah ya. Dia merasa beruntung dan happy. Ya. Oke, lanjut. Apakah ada orang lain di hatinya? Kita lihat. Apakah ada orang lain di hatinya? Oke. Lanjut ya, saya ambil 5. Oke. Ini dirahasiakan dan sifatnya gairah di malam hari ya. Clover lagi. Oke.
50-50 ya. Kalau memang dia, jadi gini, indikasinya ya. Indikatornya. Kalau memang dia tidak menghubungi kalian sama sekali, tidak stalking dan tidak ingin tahu sama sekali sama kalian, ya. Dia memang benar-benar merasa kayak kecewa ini, ya, kecewa sama hubungan dengan kalian. Dan dia memang dengan sengaja mencurangi, ya. Bukan karena mengalir tiba-tiba ketemu, enggak. Ini sengaja mencurangi, menghadirkan orang lain, ya. Nih, ya kan? Memang ingin menjauh dan memutuskan dengan kalian. Sudah nggak ingin setia lagi. Nah, mangkelnya nemen ini, saya lihat. Oke. Di sini, apakah ada orang lain? Iya, seperti itu yang tadi saya bacakan. Dan dia sekarang seperti kayak sok gagah, pingin melindungi, mengayomi orang yang baru. Walaupun ini sifatnya juga rahasia ya. Tetap dirahasiakan. Dan dia merasa bahagia banget loh di sini. Seperti keabadian, seperti menemukan sesuatu yang membahagiakan setelah sekian lama, mungkin dari mungkin apa ya, dengan kalian mungkin kayak ada satu tekanan ya, kayak orang bebas gitu loh, ya walaupun di sini masih ada kebingungan, ya stres. Nah, rupanya orang ini ya yang kalian fokuskan itu sekarang itu kayak bener sedang jatuh cinta, tapi bukan lebih ke cinta yang love yang kasih sayang, bukan, tapi lebih kepada hasrat ya, dan terfokus kepada itu. Saya juga nggak nyangka kok. Nah ini loh gambar dari fox, snake ya, ini kartu kapal menjauh perjalanan orang laki ya, ini sosok bisa laki bisa perempuan, tapi di sini energinya lebih ke maskulin ya. Ini sikel memutuskan ya, ini kesetiaan ya. Ini hasrat-hasrat lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya baca sesuai kartu ya. Silakan disesuaikan. Kalau yang jelek ini jangan diamini. Oh, itu bukan bacaan untuk saya. Sampai sini bener, sampai sini enggak. Berarti bukan. Saya nonton yang judul lainnya aja lah daripada saya overthinking. Nah, gitu. Itu yang positif, itu yang bijak. Oke. Kalau gitu ya. Berarti dia sudah enggak cinta saya ya. Coba kita lihat. Apakah dia ini yang seperti ini tadi, apakah masih ada perasaan dan cinta sama kalian? Masihkah dia cinta kepada kalian? Detail toh pembacaan saya. Makanya nonton dari awal sampai akhir, ojo di skip. Anggap saja dongeng sebelum tidur. Kalau sambil mau tidur dengerin ini ya, engko lak ngantuk. Wis lah, coba entahlah. Ngantuk tidur wis. Oke. Tower. Dia merasa hubungan dengan kalian itu sudah tidak bisa dipertahankan atau roboh dari sudut pandang dia. Ini dia, sekali lagi energi banyak yang maskulin ya. Bisa cewek, bisa cowok, tapi energinya maskulin. Ya, dia ingin setelah dia merasa bahwa ini hubungannya sudah nggak mungkin ya, udah nggak nyaman, rubuh ya seperti itu karena tower ini. Oke, fox lagi ya. Dia ingin mencari suatu pencerahan, nggak apa-apa dibilang bangsat, dibilang bajingan. Waduh, ngomonganku kok. Oke, yang keluar snake ya. Oke. Kalau ditanya apakah dia masih mencintai kalian, kartunya mau saya bilang, iya mencintai, kan goroh saya, bohong. Karena ini kartu ular, kartu tower, di mana bangunan yang berdiri kokoh tapi sendirian, seakan-akan mau roboh ya, bangunannya tua. Jadi ya sudah nggak mau. Aduh. Dan di sini fox, kecurangan, kelicikan ya. Kemudian di sini ingin mencari pembaharuan dengan apa? Dengan menghadirkan orang lain lagi ya. Snake, energi ketiga ya, terlepas dia punya pasangan atau tidak. Nah, di sini lady. Di sini senang-senang, hadiah, ketemuan invitation, di sini angker. Nah, di sini lagi senang-senangnya, lagi hot-hotnya. Ya kalau orang lagi keblinger, mau dikejar seperti apa, mau dilarang seperti apa, jadi jangan-jangan malah kita yang dibenci. Ya kayak kucing kalau kawin itu. Aduh, mohon maaf, kelepasan.
Ngau. Seperti itu. Mana bisa dipisah, ya. Masa bisa dilarui apa ya? Dicegah-cegah. Nggak bisa, sulit. Oke, kalau gitu apa yang ingin dia sampaikan sebenarnya kepada kalian? Nah, ini. Jadi kartuku. Oke. Apa yang ingin dia sampaikan? Gak usah pesen wis rek. Pesan-pesan gini pada prinsipnya. Kalau memang hubungan sudah hancur, kalian gak usah kepo sama dia. Wis, istilahnya. Kalau dia meninggalkan gak ada effort sama sekali, ya jelas toh. Jangan masih ingat janjinya yang dulu. Dia soalnya berjanji. Lah wong ini kondisinya sudah bukan dulu lagi dan sudah berubah ya. Kalian harus realistis dong. Saya pegang janjinya. Berarti dia bohong dong. Dia mau bohong, dia mau apa. Yang jelas nyata-nyata gak bagaimana dia. Apakah ada tindakan nyata yang membuktikan cintanya dia. Kalau tidak ya wis, ngapain gitu. Apalagi cinta bersegi-segi. Emangnya kalian mau menuju kemana? Dia menjanjikan menikahi saya, janji ya. Kalau katanya orang di kampung saya, di desa saya, ngomongnya emploen nih gue janji. Makan tuh janji. Nah, seperti itu. Dan kita kalau berharap hanya janjinya manusia, loro kabeh, sakit semua. Ya. Oke. Kurang 1. Dikasih 4, rek. Oke. Oke. 4. Sebenarnya saya mau ambil 3, dikasih 4. It's okay. Saya baca ya. I'm becoming a better person. Nah, dia mau bilang, aku loh sekarang menjadi orang yang lebih baik. Bisa dikatakan kalau dari kartu sebelumnya, saya sekarang jadi orang yang lebih bahagia daripada sama kamu. Ngece sekali. Apa ya? Ngece itu apa sih ngece ya? Kayak ye itu loh apa? Ngece pokoknya. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa, saya lupa. Ya. Mengolok-olok. Ya, seperti itulah. Kemudian di sini I wish I could take back my word, ya. Di sini my word-nya ini bisa pada saat pertengkaran-pertengkaran atau mungkin apa yang dia katakan mungkin kata-kata yang buruk, ya. Dia ingin menariknya sebenarnya, ya. Dia berharap mungkin dia sadar bahwa itu menyakiti kalian, ya. Tapi sudahlah, itu di masa lalu. Kalau bisa saya mau tarik semua kata-kata saya termasuk janji. I wish I could take back my word. Mungkin dia mau mengingkari janjinya sebenarnya, tapi terlanjur terucap. Makanya rek yo, ojo percaya ya, jangan percaya sama janjinya manusia. Wong sudah jelas, percayalah padaku ya. Aku berjanji ya. Tuhan itu loh janji akan menepati janji-janjinya. Janji Tuhan itu pasti. Jika kau dekat denganku, aku akan memberikan ini, itu, ya kan, kedamaian hati, aku akan melindungimu. Kalian malah cari janji-janjinya manusia, dan percaya, ya, dan bersandar sepenuhnya berharap. Berarti dia nggak tulus, padahal saya tulus loh bunda. Terus yang ngongkon tulus apa? Siapa yang nyuruh tulus? Dia pun mungkin tidak minta dengan apa ya, dengan benar-benar meminta, dengan nyata-nyata meminta, kamu juga harus, kamu tulus kan sama aku. Gak mungkin kalian tulus-tulus karepe dhewe ya, tulus-tulus karena kalian memang ingin tulus. Saya cinta kenapa dibeginikan. Kalau dia bilang lah sak karepku gimana? Kalian bisa apa? Ya itu namanya jahat. Kalau dia bilang juga, lah sak karepku, terserah aku. Sebenarnya orang itu ya memang terserah dirinya sendiri. Kalian pun juga harusnya seperti itu. Ya. Jangan kemudian kalian melakukan sesuatu seakan-akan ikhlas dan tulus. Padahal kalau saya bilang, kalau kalian bilang, kalau kalian sampai mengatakan bahwa saya tulus, kenapa dia nggak ada sedikit pun menghargai saya, berarti kan pamrih. Itu namanya bukan tulus, ya.
Kalau tulus sih ya sudah dikasihkan semua, tidak berharap apapun. Mau dia bohong, mau dia memanfaatkan, mau dia itu cuman bohongi kalian, mau tulus, mau bohong, mau jujur, sakarepmu, terserah sebenarnya. Itu namanya tulus beneran. Kalau saya sudah tulus, kenapa dia tidak menghargai? Hubungan ya, cinta kasih itu bukan kayak dagang, Rek. Bukan ya. Maka dari itu, jangan bersandar berharap sama manusia. Wong Tuhan sudah bilang, saat aku membolak-balikkan hati seseorang, ya wis nggak ada makhluk lainnya. Wong malaikat aja nggak bisa mengubahnya, ya, menutup atau membuka hati, ya. Mungkin dulu dia bisa janji, bisa cinta sama kalian, kemudian kalian jatuh tulus, ya. Kemudian kalau dia berubah, kalian kecewa, ya salah. Yang benar adalah mulai realistis untuk kalian sendiri. Dan jangan sampai terjadi lagi. Itu dijadikan pelajaran. Jangan menderu-mendera hatinya, jiwanya. Kasihan jiwanya. Karena nggak akan ada orang lain ya di luar diri kalian yang mau bisa melindungi ya dan menghargai jiwa kalian kecuali kalian sendiri. Oke, lanjut ya. Orang wis katanya ingkar janji gini loh. Wis jelas-jelas nggak mau menepati janjinya. Wis seneng-seneng dia. Lah kok kalian terpuruk sendiri, ya rugi. Ya seneng-seneng pisan, seneng-seneng juga dong. Saatnya kalian juga gitu. Bolehlah kalian meratap ya, sedikit aja. Ojo akeh-akeh, manusiawi sedih. Habis itu bangkit. Wong ayam sampai rek. Ayam wong Jawa lek ngomong bahasa Inggris rek. I am becoming a better person. Aku sekarang menjadi orang yang lebih baik. Duh, lah kok kamu terpuruk nangis-nangis rugi? Ya kamu harus ya I am becoming a more better, mostly better person gitu loh. Sing banget ngono lah pokoknya. Ya lebih daripada dia. Ngono loh. Motivasi. Jangan semakin membuat kalian pesimis. I lost myself for a little while. Mungkin dia makanya dia menarik ini. Mungkin saya lost myself for a little while ini, ya. Mungkin saya keceplosan, mungkin saya waktu itu kilaf saat itu dengan janji-janji itu. Ya, terus sekarang dia mau ngomong the timing just wasn't right for us, loh kan? Waktunya itu loh sudah nggak tepat untuk kita sekarang ini, loh. Wis jelas dari awal itu loh sampai akhir itu loh. Belanjani janji orang ini, ya. Kecuali gini, aku dipikir goro. Kayak gini, you don't know how hard it was to let you go. Lah kan manis. Terus gini, manis-manis ya. I regret, jelek lagi. Seumpamanya, I wonder if you are happy without me. Kayak orang yang baper, bucin. I will wait for you. I wait for a sign for you. Ya ini kan manis-manis. Iya kan? Oke, finding out the truth crush me, macem-macem di sini. Tapi yang keluar itu jelas banget gitu loh. I love you, ada yang gini. Tapi nggak keluar, Rek. Ya nggak keluar kartunya. Kartunya yang keluar gini, ya. I lost myself for a little while. Ya mungkin dulu aku kilaf, ya sorry yo, Rek yo. Sorry yo, sayang yo, beb yo. Yo pi yo, yo mi yo, sorry yo mi. Aku waktu itu mungkin ya kilaf. Kalau bisa aku narik janjiku wis. Lah sekarang orangnya bener-bener berubah ini. Ya, wis keranjingan sama orang lain. Ya apa? Aku mau ngomong. Masa aku goro. Supaya kalian seneng moh aku wis golek tarot sing liyane, cari tarot yang lainnya yang bisa membuat kalian happy. Kalau saya apa adanya, ya. Mungkin ini tidak menyenangkan, jangan diaminkan, ya. Bijak-bijak dalam menonton kartu tarot, ya. Ini hanya kartu. Jangan dipercaya 100%, ya belum tentu juga. Jangan sedih, ya. Jangan overthinking. Mungkin ini bukan bacaan untuk kalian, anggap saja seperti itu. Lihat yang lainnya, judul video saya yang lainnya. Mungkin itu justru lebih cocok untuk kalian, ya. Oke, kalau kalian suka dengan cara pembacaan saya yang seperti ini, suka dengan video-video saya, silakan di-subscribe ya. Saya dengan senang hati, ya. Semoga kalian yang sudah subscribe semuanya mendapatkan berkah pahala yang berlipat untuk kalian ya. Juga yang di TikTok, terima kasih dukungan dan apresiasinya. Mohon maaf saya nggak bisa
bales komentar. Mungkin sekarang admin saya ya Mbak Tia itu yang kasih tanda hati-hati, like gitu ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.